Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa abdillah la haula wala quwata illa billah ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen pembimbing kita semua yaitu Miss Yuli Marlina. Semoga Miss Yuli keadaan sehat selalu dan dimudahkan dalam perjalanan nanti pulang ke rumah. Dan semoga teman-teman kita juga sehat selalu dan dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Baik, saya sini akan memberikan paparan tentang public speaking, pembicaraan yang akan disusun oleh saya, Susanti, dengan NPM 31 19160. Nah, saya akan memberikan kepada kalian beberapa cara mudah dan sederhana supaya menjadi orang yang ahli dalam berbicara. Lewat butir-butir tambahan ini, saya bagi kalian supaya bisa belajar menguasai diri dan audiens dengan mudah dan cepat. Tentunya saya menganjurkan bagi kalian untuk kita mempelajari dan sesama materi dalam PPT ini, karena siapa tahu bisa menemukan trik kalian sendiri. Oke, baik. Nah, next selanjutnya mengatasi rasa gugup yang berlebihan, ya. Untuk mengatasi rasa gugup yang berlebihan, kita sedang berbicara di depan umum. Ada beberapa tips yang bisa kalian gunakan, yaitu tips dan trik menghadapi rasa gugup. Yang pertama, sugesti diri kalian sendiri, ya, dengan memberi sugesti pada diri sendiri, kalian merasa nyaman dan tidak takut berlebihan di depan audiens. Ya, kalian bisa mengucapkan berulang kata untuk menyugesti pikiran. Contohnya, aku bisa. Terus diulang-ulang sebelum tampil dan saat tampil. Ingat, ketika tampil cukup dikatakan dalam hati. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Ya, jika kalian merasa gugup untuk memulai berbicara di depan umum, maka hal yang paling mudah adalah mengajukan pertanyaan untuk membuka pembicaraan. Kalian bisa mengajukan pertanyaan umum pada audiens. Contohnya, siapa di sini yang ingin jadi ahli berbicara? Angkat tangan. Nah, seperti itu. Oke, yang ketiga, lakukan kontak mata sekali saja, kemudian tersenyum. Nah, ketika kalian juga berbicara depan audiens, maka hal lain yang bisa dilakukan yaitu kontak mata audiens, kemudian senyum. Hal ini akan menambah kepercayaan diri kalian dan menambah kesan positif ke audiens. Oke, yang keempat, berdoa. Nah, berdoa adalah hal yang paling mujarab ketika kalian merasa gugup di depan audiens, ya. Cukup berdoa dalam hati dan tidak usah diucapkan. Yang kedua, yang bagian B itu menyampaikan topik dan sensitif. Nah, ketika kita harus menyampaikan topik yang sensitif di depan umum, maka kalian perlu memperhatikan beberapa hal agar tidak menyinggung pihak-pihak tertentu, ya. Berikut tips dan trik untuk kalian, ya. Yang pertama, batasi pembicaraan kalian, ya. Ketika menyampaikan topik yang sensitif, tidak perlu kalian berargumen terlalu banyak, ya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah audiens tersinggung. Yang kedua, bersikap dewasa sebisa mungkin, ya. Ketika menyampaikan topik yang sensitif, kalian harus menjadi orang yang dewasa. Nah, maksudnya apabila mendapat kritik harus menanggapinya
tetap dengan santun dan ramah. Jangan terbawa emosi. Yang ketiga, usahakan jangan terkejut. Nah, jika kalian mendapat tanggapan yang aneh atau di luar ekspektasi kalian sebagai pembicara, maka usahakan jangan terkejut atau istilahnya kalian harus poker face. Apa ya Miss bacanya Pak? FACE. Face kali, face. Wajah, FACE. Face. Face ya, poker face ya. Poker face ya. Nah, hal ini. Face. Hal ini maksudnya berbicara mengira topik ya. Ya ini baca lawan bicara atau audiens kalian. Jika menyampaikan topik mulai kelihatan gelisah atau tidak nyaman. Nah, kalian bisa menyudahi topik kalian dengan mengalihkannya. Contohnya, membicarakan sebenarnya gaji pegawai gitu. Itu sebenarnya saudara-saudara bisa seperti itu. Oke, lanjut. Ke bagian C, menciptakan pidato yang luas dan tidak monoton, ya. Untuk menciptakan pidato yang luas dan tidak kaku, ya, saya akan memberikan beberapa tips dan trik untuk kalian. Nah, hal ini bisa dipraktikkan ketika kalian menyukai suasana garing, terlalu hening, gerakan tubuh, ya. Gestur yang mendukung, atau jika memungkinkan, kalian bisa berjalan-jalan atau bergoyang sedikit ketika berpidato. Ya, yang untuk kembali, ya. Ketika terjadi sesuatu yang kaku atau hening yang terlalu lama, kalian bisa menambahkan humor pada pidato atau cerita lucu demi menyegarkan kembali perhatian audiens, ya. Yang ketiga, melibatkan audiens. Ketika mereka pidato atau pembicaranya menonton, maka kalian bisa mengajak audiens untuk berpartisipasi, memperhatikan apa yang diinginkan. Nah, contohnya, demi mengenang masa lalu yang indah, yalah, mari kita bersama-sama bernyanyi lagu. Nah, seperti itu ya. Oke. Yang keempat itu membuat jargon, ya. Agar pidato tidak menonton, kalian bisa contohnya selamat pagi seperti itu ya. Oke. Ya. Bagian yang D itu memberikan timbal balik, ya, memberikan respon atau timbal balik pada audiens adalah salah satu yang paling sulit ketika public speaking, ya, karena banyak terkadang memberi respon di luar dugaan ketika kita atau malah bersifat ofensif, ya. Nah, di sini ada tips dan trik memberikan timbal balik, ya. Yang pertama, memuji. Nah, kita ketika kalian memberikan respon kepada audiens, usahakan untuk memuji terlebih dahulu, entah apapun pertanyaan atau responnya, ya. Hal ini juga bahwa kalian orang yang ramah dan mencegah terjadinya selisih pendapat. Ya, contohnya apabila kalian kurang setuju dengan pernyataan audiens, berkatalah, sesungguhnya pendapat yang luar biasa saudara atau yang saudara ucapkan, tapi alangkah baiknya jika pendapat saudara ditambah, gitu. Oke. Yang kedua, stay calm, cool, and confident. Ya. Ketika terjadi situasi yang tidak diharapkan atau di luar ekspektasi, ya, kalian harus bisa menjaga sikap dan percaya diri. Percayalah, semua pertanyaan ada jawabannya. Bila kesulitan menjawab, kalian bisa berkata, pertanyaan yang baik sekali, sangat
Sayangkan jika pertanyaan tersebut hanya dijawab oleh saya seorang, misalnya gitu mengalihkan ya. Coba saya ingin dengar dulu apa dari audiens lain yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, bisa mengalihkan pertanyaan-pertanyaan situ ya. Yang ketiga, jangan sekali-sekali menyalahkan audiens ya. Jika merespon audiens, jangan sekali-sekali menyalahkan audiens. Kita sebagai pembicara juga manusia, apabila melakukan kesalahan, janganlah ragu untuk meminta maaf. Oke. Bagian yang D, ya ini menaklukkan pihak yang tidak setuju, ya. Akan ada satu waktu di mana kalian akan bertemu dengan audiens yang sama sekali tidak setuju dengan pendapat kalian, ya. Berbicara di depan umum, apabila saya akan memberikan tips dan trik untuk kalian. Yang pertama, yang ini memberikan bicara di depan observasi dan termasuk mengumpulkan data ya, dapat digunakan ketika bertemu dengan audiens yang tidak setuju dengan kalian ya. Yang kedua yaitu tersenyum ya, jangan cemberut terus, senyum terus ya, nanti cepat tua kalau cemberut terus. Oke, ya. Ketika berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, usahakan agar tetap tersenyum. Hal ini menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang kuat dan tidak goyah hanya karena masalah kecil, ya. Ditambah lagi, senyum akan menjaga emosi kalian tetap stabil. Oke, baik. Yang ketiga, bertanya. Nah, apabila menemukan audiens yang kurang setuju dengan kalian, maka setuju dengan kenapa tidak setuju dengan kalian. Nah, sehingga nanti dapat menemukan akar permasalahannya dan dapat mencari solusi yang terbaik. Oke. Yang keempat, kembalikan ke topik pembahasan, ya. Ketika kalian merespon audiens yang tidak setuju, usahakan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, ya. Biasanya jika ada orang yang tidak setuju dan terjadi perdebatan, maka cenderung pembicaraan akan melebar dan tidak lagi sesuai topik yang dibicarakan, ya. Jadi, kalian harus mengembalikan pada topik pembahasan pokoknya. Yang kelima, mengalah untuk menang, ya. Kalah berarti bukan rendah, ini bukan mengalah, apa sih mengalah. Apabila sebagai pembicara sudah tidak ingin menanggapi audiens yang tidak setuju karena pembicaraan berbagai alasan, maka kalian bisa mengalah. Contohnya nih ya, kalian bisa berkata, ya Anda benar dan saya yakin, walaupun cara pandang kita berbeda, tujuan kita sama, yaitu menjadi lebih baik. Mungkin itu aja dari saya. Bagi teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, mohon maaf kalau misal penyampaian saya masih banyak yang kurang, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada kalau misalnya ada yang mau nanya. Dilanjut dulu ke kelompok setelahnya ya. Huh? Siti Rayu dan Siti Fatimah. Oh, langsung lanjut. Oke, baik. Siti Fatimah bergabung nih. Aku boleh minta tolong share screen juga nggak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadirat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di Zoom meeting ini. Shalawat beserta salam tidak lupa juga dijunjungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Miss Yuli yang sudah memberikan banyak pelajaran dan juga hadir di presentasi kelompok kami, dan juga terima kasih kepada teman-teman. Di sini saya beserta dengan Siti Fatimah ini menjelaskan tentang khalayak. Analisis khalayak atau audiens. Yang pertama akan disampaikan oleh Siti Fatimah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ayu. Tolong ganti slide selanjutnya. Khalayak bisa disebut dengan istilah penerima, sasaran, pembicara, pendengar, pemirsa, audiens, dekor, atau komunikasi. Khalayak adalah salah satu unsur dari proses komunikasi. Oleh karena itu, khalayak tidak boleh diabaikan sebab berhasil tidaknya suatu proses komunikasi sangat ditentukan oleh khalayak. Bagi komunikator, komunikasi dikatakan akan berhasil apabila pesan yang disampaikan melalui suatu saluran atau media dapat diterima, dipahami, dan ditanggapi secara positif oleh khalayak sasaran, dalam arti sesuai dengan harapan yang diinginkan komunikator. Menurut pengertian yang dipakai secara umum dalam komunikasi, pihak yang menjadi tujuan disampaikannya suatu pesan disebut sebagai penerima, receiver, khalayak atau audiens atau komunikasi. Walaupun demikian, khalayak sebenarnya hanyalah suatu peran yang bersifat sementara. Penerima pesan akan memprakarsai penyampaian suatu pesan berikutnya, dan pada saat itu khalayak telah berubah peran menjadi komunikator. Selanjutnya, slide selanjutnya. Analisis audiens terbagi menjadi dua. Analisis audiens terbagi menjadi dua, yaitu ada analisis demografis audiens. Analisis demografis audiens ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi siapa audiens yang diajak bicara oleh pembicara dengan mengetahui latar belakang audiens terlebih dahulu. Karakteristik analisis demografis ini meliputi usia, jenis kelamin, agama, warisan, budaya, ras, pekerjaan, kesetiaan politik, dan tingkat pendidikan. Yang kedua, yaitu analisis situasional audiens. Analisis situasional audiens ini yaitu mencari informasi tentang pendengar tertentu yang berhubungan langsung dengan topik dan tujuan pembicaraan. Analisis situasional audiens ini memungkinkan pembicara untuk menemukan apa yang sudah diketahui dan dipercayai oleh pendengar tentang suatu topik, pembicaraan, dan peristiwa, sehingga pembicara dapat beradaptasi dengan pendengarnya. Analisis situasi ini merupakan analisis yang mempelajari khalayak sebagai target dari sasaran komunikasi. Slide selanjutnya. Bahasa. Bahasa secara umum, pengertian bahasa adalah kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan kata, benda, atau gerakan.
Bahasa adalah sistem pertukaran makna yang hidup dan terikat oleh konteks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama. Sementara itu, menurut konversinya manusia, untuk benar-benar perlu diketahui ciri-cirinya. Bahasa memiliki 7 ciri-ciri, yaitu pertama, memiliki sistem terpisah. Yang kedua, bahasa yang digunakan manusia memungkinkan terkomunikasinya hal-hal baru. Ketiga, manusia membedakan antara isi pesan yang dikomunikasikan dan label yang mewakili isi pesan. Yang keempat, bahasa lisan dapat dipertukarkan dengan makna yang didengar. Yang kelima, bahasa bukan diturunkan, melainkan dipelajari. Yang keenam, sesuatu yang diutarakan dapat merujuk ke masa lampau dan masa yang akan datang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bahasa manusia dipelajari anak-anak dari orang dewasa hingga generasi ke generasi. Dan bahasa mempunyai fungsi, yaitu fungsi bahasa meliputi komunikasi, ekspresi identitas, permainan, ekspresi imajinatif, dan pelepasan emosi. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat komunikasi sosial. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Ayu. Baik, yang selanjutnya ialah konten. Konten dalam komunikasi bisa disebut dengan isi pesan. Artinya, komunikator dapat menyampaikan kepada komunikan. Dalam hal ini, komunikan dapat memahami maksud komunikator. Sehingga komunikator merasa puas karena pesannya tersampaikan dengan baik kepada komunikan. Dalam komunikasi, konten menjadi bagian paling penting karena hakikatnya konten inilah inti dari proses komunikasi. Kebaharuan konten juga sangat penting, memberikan perhatian kepada komunikator. Perkembangan teknologi dan informasi tidak dipungkiri menghadirkan air bah informasi yang mengalir deras kepada publik hari ini. Maka tantangan besar bagi komunikator hari ini adalah bagaimana menghadirkan kebaharuan pesan atau konten bagi komunikan. Jika konten yang disampaikan itu saja, tentu bisa menjadi tidak dapat menstimulus minat komunikan mendengarnya karena dia sudah mengetahui yang disampaikan. Jadi biasanya kan kalau misalkan di YouTube itu suka ada bagaimana kita memperbarui konten, mungkin mengikuti dengan zamannya gitu. Jadi ketika orang-orang ingin melihat YouTube tersebut, biasanya ya karena ada konten alur yang kebaharuan konten tersebut. Konten juga yang bernilai adalah isi pesan komunikator yang penting atau bermanfaat bagi komunikan. Bisa dipastikan jika isi pesan komunikator dirasa penting dan bermanfaat bagi komunikan, tentu akan diperhatikan. Lebih dari itu, pesan tersebut akan dicatat selalu diingat oleh komunikan. Konten yang bermanfaat adalah pesan komunikasi yang menghadirkan nilai. Baik, langsung ke slide selanjutnya, yaitu situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi atau lingkungan yang mencakup rasa persahabatan atau permusuhan, formal atau informal, serius atau santai, dan hubungan antar personal sangat menentukan efektif tidaknya komunikasi. Situasi komunikasi bisa diibaratkan dengan suatu. Namun indikator situasi komunikasi yang efektif terdiri dari beberapa. Yang pertama itu adalah respect. Apa sih itu respect? Respect adalah indikator pertama. Sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan indikator pertama efektif tidaknya sesuatu situasi komunikasi tersebut. Selain respect ada apa lagi, yaitu empati.
Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi dan kondisi yang dihadapi kepada orang lain. Empati dilakukan dengan cara memahami dan mendengarkan orang lain terlebih dahulu. Kemudian kita dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan yang kita perlukan dan membangun kerjasama atau sinergi dengan orang lain. Rasa empati akan meningkatkan kemampuan kita untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara sikap yang akan memudahkan penerima informasi oleh orang lain, sehingga nantinya pesan kita akan dapat disampaikan tanpa ada halangan psikologis atau penolakan dari penerima. Yang selanjutnya itu audible. Makna dari audible antara lain dapat didengarkan atau dimengerti. Jika empati, berarti kita harus mendengar terlebih dahulu atau mampu menerima umpan balik dengan baik. Maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Selanjutnya itu clarity. Clarity itu apa sih? Selain bahwa pesan harus dimengerti dengan baik, maka indikator keempat adalah kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Jadi ketika kita menyampaikan pesan dari clarity ini, berarti pesan yang kita sampaikan itu sudah jelas dan diterima oleh komunikan. Clarity dapat pula berarti keterbukaan atau transparansi. Dalam berkomunikasi, kita perlu mengembangkan sikap terbuka, tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan. Sehingga dapat. Selanjutnya itu humble. Indikator kelima ini sama dengan berhubungan dengan yang pertama. Yang pertama itu respect, yang kelima ini humble. Indikator kelima. Sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan indikator pertama, yang membangun rasa menghargai orang lain. Biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Di slide selanjutnya yaitu frame of reference. Dalam komunikan dikenal oleh Wilbur. Dia menyatakan bahwa keberhasilan komunikasi sangat bergantung pada kesamaan atau frame of reference antara komunikator dan komunikan. Misalnya, ketika anak pendidikan agama Islam akan mudah berkomunikasi dengan anak pendidikan agama Islam, karena mereka mempunyai kesamaan atau kesetaraan dan mungkin akan lebih terbuka kepada yang satu jurusan atau memiliki hal yang kesamaan di dalam komunikator dan komunikan tersebut. Baik, itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Apabila kurang jelas, ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Siapa nih yang ini? Oh, berarti Salman aja yang netral nih. Salman jadi moderator dua kelompok deh. Oke, baik. Bismillah. Ya. Tadi sudah disampaikan teman-teman dari dua kelompok. Pertama tadi Saudari Siska dan kedua Siti Rahayu dengan rekannya Siti Fatimah. Jika ada pertanyaan dari penyampaian pemakalah tadi, silakan disampaikan. Ya, materinya lengkap ya tadi yang disampaikan pertama oleh Siska, kemudian juga tadi dilengkapi oleh Saudari Siti Rahayu dan Siti Fatimah. Oke, ada pertanyaan silakan. Saya tunggu. Jadi suruh saya yang jawab lagi ya. Mungkin Aduh, paling ada yang mau pintar deh ditanyakan kamu. Miss Yuli. Mungkin kasus atau apa bisa disampaikan ke pemakalah. Kasusnya. Kalau yang tadi Siska sampaikan tadi itu tentang apa judulnya tadi lupa. Bicara, Miss. Kalau tadi disampaikan oleh Siska, pembicara ya. Oh, pembicara. Baik. Siska tuh udah bagus banget itu kasih trik dan tipsnya. Jadi saya ingat lagi. Kebetulan 27, 28, 29 jadi pembicara. Saya apa gitu. Oh, ternyata Siska udah kasih tahu tadi ya. Cara tips dan triknya. Secara tidak langsung saya belajar lagi. Supaya nggak boring gitu kan. Kalau jadi pembicara itu gimana sih caranya supaya tidak boring? Ya tadi, tidak monoton, kemudian harus heboh, Miss. Ya, harus heboh. Maksudnya
harus diselingi dengan humor. Kemudian kita itu ini berkaitan loh antara makalahnya kelompoknya Siska sama Sira ini. Sira tentang audiens, halayak audiens ya. Nah, untuk membuat jargon, saya akan sambungkan. Untuk membuat jargon, kita harus studi halayak audiens kita. Nggak mungkin kan, kalau halayaknya itu semuanya, contoh orang tua gitu. Orang tua lansia gitu kan, rata-rata udah bapak-bapak, ibu-ibu, udah di atas 50 tahun, kepala sekolah, pengawas gitu. Tiba-tiba saya jargonnya, oh ye, sarangyo gitu kan, nggak mungkin lah gitu kan. Nah, nggak lucu gitu kan. Jadi kita harus memang menyesuaikan halayak audiens kita kalau kita mau memilih jargon. Jadi kayak saya nih besok halayak saya adalah staf karyawan gitu kan, UIN. Nah, Islam dong, otomatis, tapi saya akan menjaga, saya akan merasa bahwasanya itu tidak semuanya Muslim. Ya, kemudian halayak audiens saya itu dari range usia 19 tahun, stafnya atau OB-nya, gitu kan, stafnya atau OB, kemudian 19 tahun sampai usia 50 tahun. Saya harus punya jargon supaya diterima oleh halayak tersebut. Setiap range usia diterima. Apa itu jargonnya? Itu sampai sekarang saya belum nemu nih. Siapa tahu kalian punya nih. Ya. Ayo kasih ide ke saya. Ayo, apa jargonnya kira-kira? Halayak audiens saya itu range usia 19 sampai 50. Itu kira-kira apa jargonnya? Itu aja, Miss. Konsentrasi, Miss. Bikin konsentrasi. Bikin konsentrasi. Gimana? Kayak Deddy Corbuzier gitu. Konsentrasi. Gitu, enggak kan? Aku kalau di kelas, Miss, kalau itu sih sepele sih, Miss, tapi bisa bikin konsentrasi kayak tepuk 1, tepuk 2 gitu, Miss. Oh, gitu. Terus, iya, Miss, kayak gitu aku kalau di kelas kayak gitu, Miss. Nanti kalau misalnya ikutin kata-kata saya misalnya gitu, terus kalau 1 berarti nggak tepuk, Miss, nggak nyampe gitu. Oh, 1 itu tangan 1 gitu maksudnya. Ya, tangan 1 gitu. Tepuk 2 gini, berarti gini. Tepuk 1 gini. gitu kan 1. Kalau 1 enggak gini. Kalau 1 doang enggak gini, Miss. Enggak ketepuk tuh, karena kan ada tepuknya, cuma 1 doang. 1. Iya. Gitu. Jadi tepuk 2 baru gini. Oke. Bisa ditampung. Tepuk 2, tepuk 3. Gitu, Miss. Oh, gitu. Tepuk 3 kan tangannya cuma 2, Sis. Lihat di YouTube aja. Kan tepukannya ada 3, Miss. Tak 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 gitu. Gitu. Kalau nggak ada tepukannya berarti nggak nepuk. Oh, kalau nggak ada tepukannya berarti nggak nepuk. Nah, loh. Iya. Gitu, Miss. Nggak ada pasangan tangannya, maksudnya gitu. Nah, ini yang nggak nyambung saya apa? Saya doang apa ini ya? Teman-teman nyambung nggak? Nggak nepuk sama sekali. Nggak biasa. Aku juga lihat di YouTube, Miss. Oh gitu, lihat di YouTube. Oke, siap. ATM, ambil. Miss breaking biar anak-anak konsentrasi, Miss, itu, Miss. Oke. Terus, nah, itu yang pertama ya. Kita harus punya jargon, memang harus. Tapi maksudnya tidak diwajibkan. Maksud saya gini, tidak diwajibkan. Tapi kalau kalian merasa jargon itu adalah salah satu untuk menyampaikan motivasi kepada mereka, silahkan. Cuma tidak diwajibkan, itu saja ya. Kalau saya kadang-kadang
lihat situasi. Kalau yang akademik banget gitu kan, itu saya tidak pernah memberikan jargon. Seperti isinya itu ya tadi kan, kepala sekolah gitu kan. Saya jargonnya itu yang memang orang tua banget gitu. Dan bukan anak muda gitu. Jargonnya harus disesuaikan. Nggak mungkin kan saya bilang Allahu Akbar gitu kan, nggak mungkin. Ya nggak. Masa kepala sekolah saya gituin kan? Ayo. Pengawas saya gituin kan? Allahu Akbar. Gitu. Aduh, yang ada saya ini, ibu ini mau ceramah, mau curhat, atau mau ngasih ini sih gitu kan, ntar yang ada saya digituin. Gitu ya. Jadi jargon-jargon yang memang bisa, contoh, kalau saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu, saya bilang selamat pagi, bapak jawabnya malam Bu, gitu kan. Kalau saya bilang selamat malam, pagi Bu, gitu. Nah kadang-kadang gitu, ya. Giliran saya selamat pagi Bu, nah berarti udah nggak konsen, ya nggak. Kalau saya bilang pagi Pak, Bu, pagi Bu, gitu, wah berarti Bapak udah nggak konsen, gitu ya. Jadi itu sebetulnya bukan jargon ya. Jargon itu adalah sesuatu yang memang ciri khas ketika kita memberikan presentasi kepada mereka, kepada khalayak audiens. Contoh jargonnya gini, kalau KFC jargonnya apa coba? Ada yang tahu nggak? KFC jargonnya apa? Jagonya ayam. Nah, itu namanya jargon. Jagonya ayam. Padahal mana ada ayam yang jago, semua mati. Ya enggak? Tapi karena punya jargon, mereka pesat gitu. KFC jagonya ayam, artinya McD nggak jago gitu kan. CFC nggak jago gitu. Atau kalau orang komunikasi berpikir jagonya ayam. Wah, ini yang disembelih adalah ayam jago gitu kan. Bisa bermacam makna. Gitu. Ya. Nah, kalian pun atau kita pun sama. Kita punya jargon. Jargonnya jagonya presenting gitu kan. Jagonya ceramah gitu. Kayak Salman gini. Salman coba jargonnya apa Man? Kalau biasa di sekolah kamu punya jargonnya apa Man? Kalau di sekolah ngajar. Kadang itu sih kalau yang anak-anak rendahnya udah siap belajar, siap gitu. Oh. Kalau yang anak-anak kecilnya kelas 2 gitu. Siap. Oke. Ya. Kalau Siska kan tadi tuh ice breaking-nya ya. Siska udah bagus ice breaking-nya. Tinggal cari jargonnya. Jargonnya apakah kalau masuk Siska bilang selamat pagi Bu, sehat selalu ya, gitu kan. Nah, itu jargon-jargon yang memang, ingat, kita berikan jargon yang memang bentuknya motivasi. Jangan jargon-jargon yang bentuknya atau bahasanya istilahnya memperburuk satu keadaan. Kalau siap kan itu betul-betul siap mereka kan, siap gitu kan, walaupun suaranya seperti itu, tapi mereka termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk memulai satu pekerjaan. Nah ya, boleh tuh nanti yang ngajar gitu kan punya jargon-jargon sendiri. Oke, ada yang mau sharing, mangga silahkan. Yang mau sharing atau kokoh tuh punya jargon gitu, supaya karyawannya kokoh itu semangat tiap pagi. Selamat pagi, gitu. Ayo, Koh, bisa sharing. Siapa yang mau sharing, silahkan. Kalau kita jargon. 6C 2019, lulus 2023 dong. Oh, bisa juga. Itu jargonnya ya. Oke, bagus. Kita bisa. Nah, ya, artinya kan
termotivasi terus, terngiang terus. Saya berikan satu, bukan teori sebetulnya, ini tuh sudah biasa ya. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar bagaimana KFC yang jargonnya adalah jagonya ayam, ditolak beberapa perusahaan saat itu, ya. Yang sang kolonel itu ditolak beberapa perusahaan. Tapi dengan tidak dari keputusasaan itu, dari sebetulnya ada sedikit keputusasaan, kemudian belajar lagi dengan resep-resep yang baru dan tidak pernah putus asa, akhirnya terciptalah satu resipi yang memang betul-betul terbukti dan sudah disukai hampir di seluruh negara. Nah, itu belajarnya pun tidak tanggung-tanggung, tidak setahun 2 tahun. Artinya apa? Kita belajar dari pembelajaran tersebut, bahwasanya setiap orang yang belajar itu memang yang dilihat adalah prosesnya. Kita belajar itu prosesnya, bukan hasilnya sekarang loh. Hasilnya sekarang, teman-teman semua presentasi semua. Kok mata kuliah presentasi semua ya? Gitu kan. Mungkin itu adalah pertanyaan yang sangat klise. Saya yakin itu. Ternyata, dari hasil proses tersebut, insya Allah teman-teman akan terbiasa berbicara di depan khalayak umum. Teman-teman akan ketika berbicara di depan khalayak, sudah ada feeling. Oh, saya udah terbiasa kok. Presentasi mulu saya sampai bosen loh. Setiap mata kuliah semua presentasi. Ya nggak? Saya yakin itu. Dan teman-teman rasakan itu. Tapi faktanya nanti teman-teman akan merasakan, oh ya, berarti ini proses yang harus saya lalui untuk mampu berbicara, untuk mampu memberikan saran atau memberikan kritik. Terkadang kita suka bingung gimana caranya ya supaya bisa kritik itu, supaya kita memberikan saran ini kepada khalayak. Nah, dengan adanya tanya jawab, dengan adanya dalam presentasi itu, proses presentasi tersebut ya, nanti akan terbiasa. Saya yakin contoh kecilnya saja, ketika saya mencoba untuk bertanya di dalam satu organisasi kecil saat itu mau nanya aja deg-degan. Ada yang pernah ngerasa nggak begitu? Ini saya tuh mau nanya gitu, padahal nanya doang, nggak diomelin gitu kan. Tapi deg-degannya, aduh, baru ngangkat tangan aja deg-degan, ampun deh, gitu ya. Itu ketika round table saya di sisi IC, itu ada triwulan, 3 bulan sekali. Itu biasanya Muhammadiyah di Menteng selalu mengadakan round table discuss, baik itu dengan Turki, dengan Yaman, dengan Amerika gitu, dan narasumbernya itu native speaker semua. Ya, tuh kalau saya tentang satu waktu berbicaralah tentang agama gitu kan. Beliau ini dari Turki dan Mesir. Saya tanya gitu. Saya nanyanya itu bolak-balik dalam pikiran saya itu gimana ya nanyanya gitu kan. Saya udah siap pertanyaan. Tapi saya untuk mempersiapkan diri saya itu lama gitu. Itu awalnya seperti itu. Lama banget pengen nanya tuh.
Akhirnya saya memberanikan diri, kapan lagi saya nanya gitu tentang ini. Akhirnya saya nanya gitu. How about padahal nanyanya simpel banget. Simple. What is the role of the transgender on your opinion? LGBT gitu kan, kemudian mereka harus operasi gitu, kelamin dan lain sebagainya. Saya awam, saya bilang. I have no idea gitu. Terus karena beliau itu lulusannya apa namanya ya, sunnah, kemudian tafsir Quran, itu maksudnya dikaitkan dengan sunnah dan Al-Quran. Dia jawabnya panjang kali lebar. Kalian tahu ketika orang Asia gitu untuk berbicara bahasa Inggris terkadang lebih apa ya? Saya lebih mengerti orang Amerika daripada seperti orang India, orang Turki gitu. Nah, itu saya lebih memilih Amerika bahasa Inggrisnya. Karena mereka itu terlalu fasih kayak kita gitu baca Al-Qur'an. Fasih banget bahasa Inggrisnya. What do you mean, kata dia. What do you mean, kata dia. No, I mean this about the policy. Should we have a policy about the transgender LGBT? Oh, you can't, kata dia. Anda tidak bisa. Tidak ada yang namanya polisi untuk transgender. Bagaimana kelamin dan lain sebagainya, operasi kelamin dan sebagainya itu, wah, hadisnya keluar, Al-Qur'annya keluar gitu. Itu tahun berapa ya saya? 2011-an. Itu LGBT belum terlalu marak. Itu kita sudah bahas tentang itu. Dan betul kata beliau bahwasanya itu akan marak. Dan saat ini memang sudah terbuka. Orang sudah, kita lihatlah ya di TikTok dan lain sebagainya, mereka sudah terang-terangan di YouTube, sudah terang-terangan mengobral kemesraan dan lain sebagainya. Dan itu astagfirullah ya, nauzubillah. Oke, dan itu terbukti apa yang beliau katakan. Saya ingat sekali itu. Dan itu ketika saya mau nanya itu, wah beliau itu kan kayak syekh gitu loh, Habib gitu. Aduh subhanallah, lihatnya aja seneng, adem gitu ya. Aduh, saya bilang, saya senang banget. Itu ketika menerangkan ke saya pun, karena saya perempuan, beliau itu menundukkan kepala tanpa melihat sama sekali. Tidak melihat sama sekali. Jadi menundukkan kepala, yang beliau lihat adalah laki-laki saja. Yang perempuan di belakang. Gitu ya. Itu awal pertama saya ikut round table di situ. Tapi setelah itu saya punya keberanian ketika saya bertanya dan lain sebagainya, ketika saya di dalam diskusi apapun, ya, event internasional, ya, walaupun internasional dan lain sebagainya, saya sudah sudah agak beranilah sedikit, ya, sedikit ya, tidak banyak. Karena saya merasa masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki, yang harus saya pelajari. Gitu. Tapi memang itu proses. Seperti halnya teman-teman nanti itu proses ya. Proses itu hanya sharing saja ketika awal-awal saya ingin berkecimpung dalam dunia pendidikan. Oke, yang lain mungkin ada sharing. Mungkin Koko tuh, Konaga, ayo. Sharing tuh Koko mungkin. Mana Konaga ada yang mau disampaikan? Belum ada, Miss. Kayaknya suaranya nih. Kayak suaranya bindeng Koko ya. Aduh Koko, jaga kesehatan dong Kok. Sekarang naik lagi. Aduh, subhanallah. Ya, masa si Omikron apa siapa nih cucunya Delta apa Omikron sini? Ada-ada aja deh Udah ini kondusif gitu ya. Nggak taunya mungkin dia pacaran kali ya, terus keluarlah itu cucunya. Ampun. Saya bingung. Lah ada Delta, ada Omikron, ada Alpha. Terus saya bilang nggak sekalian aja Y.
Yale, saya bilang gitu. Banyak banget saya bilang gitu. Terus ada isu yang nanti booster lagi. Saya bingung. Kan turun temurun, Miss. Kayak gitu turun temurun. Ya Allah, turun temurun, cucu beranak gitu ya, beranak bercucu. Di sini ada yang sudah booster? Semuanya sudah? Ada yang sudah booster? Vaksin? Belum. Baru vaksin. Oh, Salman yang ketika booster itu merasa apa gitu? Kalau saya kan 1-2-nya Astra, Miss. Jadi agak keras. Nah, pas di boosternya itu tadinya saya bilang Astra aja gitu biar linier gitu. Kata biar dari linier. agak harus lintas gitu. Nah, saya dikasih Sinovac, jadi kalau menurut saya nggak terlalu, udah gitu setengah kan, dosisnya kecil karena di booster jadi ya cuman meriang dikit aja sih semalam udah. Oh, gitu ya. Oh, saya dikasihnya Pfizer. Langsung kasihnya berapa ampul gitu kan. Tinggi sekali. Ya sudah, saya tepar lah 2 hari tuh. Ya. Aduh. Saya bilang ini kenapa sih ini virus nih. Saya bilang kenapa nggak berdamai aja sih. Saya gituin kan. Ya, saya 2 hari tepar. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa koreksi. Nggak bisa apa. Saya bilang gitu kan. Iya nggak? Ayo, udah saya, padahal dalam hati gini, ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dalam tubuh saya. Karena SD saja, saya SD kelas 5, mau disuntik cacar, saya kabur gitu. Ini 3 kali berturut-turut, saya harus menyerahkan tangan saya gitu. Ampun. Sudahlah ya. Akhirnya saya tepar juga, saya kalah lah itu sama virus. Tapi kalau nggak gitu, saya nggak bisa pergi. Iya nggak, Man? Iya, Miss. Saya bisa pergi-pergi. Aduh. Jadi haruslah itu kayak. Karena ada keharusan itu, Miss. Keharusannya. Iya, betul. Kepentingannya buat ke orang lain juga gitu, kayak guru. Kepentingannya buat anak didik. Kalau kita nggak vaksin, nanti anak nggak bakal bisa masuk. Jadi saya juga bagian orang yang takut suntik sebenarnya, Miss. Tapi sok-sok aja nih. Sama nggak takut suntik, Man, sebetulnya. Saya tuh nggak takut suntik, teman-teman. Cuma saya kalau disuntik direjeng 3 orang. Kalian bisa bayangkan, ketika saya kecil SD, suntik aja ya harus dipegangin sama 3 orang laki-laki. Saking kuatnya gitu kan. Makanya saya daripada disuntik cacar, lebih baik saya kabur, saya bilang gitu. Sekarang 3 kali, aduh saya bilang, benar-benar ya. Tapi ya baguslah, nggak apa-apa lah ya, kita ikut pemerintah ya. Ikut pemerintah artinya kita ikut kepala negara kita. Semoga ini menjadi proses untuk ke normal kembali itu cepat gitu. Jangan sampai saya berharap tidak ada booster yang keempat, maksudnya vaksin yang keempat gitu loh. Ya, ada wacana booster kedua. Aduh, saya udah lemes lagi. Udahlah gitu, udahlah. Kalau disuruh minum, kalau disuruh makan eceng gondok nggak apa-apa deh gitu. Atau saya suruh makan apa deh nggak apa-apa gitu. Ya nggak, eceng gondok gitu katanya enak di sayur. Ada yang udah coba eceng gondok? Yang saya tahu genjer ya. Nah. Emang ada ya yang makan eceng gondok? Aduh. Saya mau tahu tuh, ada nggak? Yang saya tahu mah itu eceng gondok tuh di kampung saya makan di sawah-sawah, dilempar-lempar gitu. Kalau ada genjer baru diambilin sama saya. Kalau eceng gondok mah dilempar ke kali, itu udah dilempar, diinjak-injak masih hidup pula itu eceng gondok. Ya, saking hebatnya eceng gondok. Mungkin dengan makan eceng gondok orang-orang Indonesia ini mungkin makan hebat-hebat. Indonesia hebat-hebat, Mas. Apapun bisa dimakan. Iya, apapun dimakan.
Asal jangan ulet ya, mau ulet, aduh saya udah geli banget lihat ular sama ulet. Di antara Ular udah, kayak kangkung, Miss. Kalau kangkung kan di Amerika itu udah dilarang kan, karena iya, memicu banget darah tinggi gitu ya. Kalau di Indonesia bukan, antem bukan aja. itu. Kangkung itu mereka takut karena mereka itu menganggap kangkung itu gulma sama dengan eceng gondok. Karena kenapa gulma? Karena di situ itu ada yang namanya lintah, anak-anak lintah itu di dalam rongga kangkung gitu kan. Nah, itu biasanya mereka akan bertelur di situ, cacing di rongga kangkung itu. Jadi dan lain sebagainya. Makanya kalau makan kangkung itu saya suka aneh katanya. Kenapa kok makan kangkung daunnya doang? Karena batangnya nggak saya ikutin, saya bilang. Jadi mau beli berapa kangkung pun tetap aja saya masih sedikit karena saya ambil daunnya doang tanpa batang. Gitu caranya. Tapi batangnya dibuang gitu. Kalau orang Amerika gitu. Jadi dibuang. Makan sih makan, cuma batangnya dihilangkan, cuma diambil daunnya doang. Kalau saya dapat ilmu, Miss, kalau lagi gituin kangkung, Miss, maaf sharing. Udah terus dimasak biasa gitu ya, dijadiin cah kangkung. Habis itu biar terhindar dari penyakit, pas sudah matang kasih ke tetangga dah, Miss. Itu mah buah itu mantar sakit semua sama tetangganya man. Aduh sama. Tanya apa? Tetangganya ikut sakit. Si Ray ketawa tuh. Ya Allah, Salmannya benar-benar dia ngasih sharing tuh. Subhanallah, memang ide yang bagus sih, Man. Ya jangan kangkung doang atuh kalau ngasih tetangga, rendang sekalian atuh, Man. Yang kemarin itu kurban, rendang, tongseng gitu. Ya nggak sih, Ray? Ya, begitu dong. Ya kan? Jangan coba kangkung doang sama teman-temannya gitu. Ya kan? Oke, ayo. Salman tadi tuh udah ice breaking tuh. Dia lucu tuh. Kalau mau batangnya dipotong, Miss. Batang kangkungnya. Kalau itu gitu. Apa? Batang kangkungnya dipotong, dibelah jadi Batang kangkungnya dibelah. Ya. Iya. Kalau misal sekiranya ada uletnya tuh dibersihin gitu. Kelihatan. Nah, kan kelihatan. Benar sih dibelah. Nah, itu ide yang bagus juga tuh. Selain dibelah itu dapat kelihatan, yang kedua biar banyak ya Nis ya. Gitu ya Nisa. Jadi kalau kebagian semua, tetangganya kebagian, tetangga depan, tetangga belakang, samping, kiri, kanan. Gitu. Bagus itu. Good idea ya. Oke. Ayo, siapa lagi yang mau sharing? Kan tadi tentang halayak audiens, kemudian jadi pembicara, tips dan trik, sudah kayaknya sih sudah jelas ya, sudah jelas semua. Oke. Silakan saya kembalikan ke moderator, Salman, Mangga. Tadi sudah disampaikan oleh Miss Yuli ya untuk melengkapi tambahan dan juga mungkin kasus-kasus ketika di lapangan. Kalau saya berkesimpulan tadi dari pemakalan pertama kan Saudara Siska terkait pembicara. Berarti itu dari sikap internal ya. Internal pembicara itu baik dari perencanaannya ya bahkan tadi membuat doa, kemudian udah menyiapkan jargon itu kan salah satu di perencanaan. Kemudian nanti ketika pelaksanaannya juga diperhatikan. Dan tadi juga dikaitkan korelasinya sama materi kedua ya, pemakalan kedua terkait eksternal audience. Memperhatikan juga audiens, terkait juga jargon tadi disampaikan juga disesuaikan dengan si audiens itu gitu. Dan lain-lain. Jadi keduanya ini pasti ketika kita menjadi pembicara harus memperhatikan baik si pembicara dalam internal maupun di lingkungannya yang tempat kita berbicara yaitu eksternal. Jadi keduanya saling mendukung, apalagi ketika keduanya bisa dikondisikan dengan baik, itu akan best lah gitu. Bakal bisa menjadi penampilan yang terbaik kita setiap momen. Demikian mungkin setelah ini gimana Miss pekan depan kita ada pertemuan gitu. Dua pemakalan lagi.
pekan depan masih ada dua pemakalan. Saya minta waktunya kepada kalian, terserah deh gitu, untuk bukan tambahan sebetulnya, karena kita memang kurang ya waktunya ya, Man ya, kurang waktunya. Jadi saya minta satu, entah itu mungkin sore mangga silahkan, atau jam 7 juga silahkan ya. Pokoknya kesepakatan teman-teman aja di sini. Saya siap. Next week saya kosong, asal jangan next week. Gitu aja. Siap. Siap. Insya Allah nanti saya saling koordinasi ya, Saudari Siti Rahayu. Siap. Bantu Insya kondisikan juga teman-teman pemakalah nanti. Kita Ya, tutup aja. nanti tinggal link aja ya, tinggal WA aja gitu ya. Hari apa, jam berapa, silahkan. Tapi jangan dadakan ya Neng ya, Neng Siraya, jangan dadakan kayak tahu bulat ya. Sehari sebelumnya ya. Ini dadakan kayak tahu bulat gitu. Untung saya ready gitu ya. Oke. Cukup aja Miss ya malam ini. Cukup malam ini. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran. Ya insya Allah di pekan depan masih ada kiranya ada pertemuan untuk menyelesaikan 2 kelompok lagi. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi public speaker yang handal insya Allah melalui proses yang tentunya butuh diperjuangkan. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Miss Yuli selaku dosen pengampu. Oke, ini kayaknya nih negaranya beda berapa detik. Oke. Beda itu. Beda wilayah. Makasih kayaknya apa Pinrang. Oke. Makasih Miss Yuli untuk kehadirannya. Makasih buat pemakalah yang sudah menyampaikan materinya. Ya, makasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lip meeting ya. Mohon maaf ya. Semuanya sehat-sehat. Sampai ketemu semangat. sih. Makasih Miss Yuli. Terima kasih Miss.